boleh saya minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam Pak Renggo. Baik, apa yang ingin dibicarakan kepada saya pada hari ini nih Pak Renggo? Iya, jadi saya akan mengadakan coaching dengan Pak Cardi. Saya mohon bantuannya untuk masukkan dan Bu Anissa untuk coaching hari ini. Oh seperti itu. Nah, sebagai coach pada hari ini nih Pak Renggo, apakah Pak Renggo sudah tahu kompetensi dari seorang coach? Tentu Bu Anissa. Ada beberapa kompetensi sebagai coach ya. Pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan tentunya mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita. Wah, hebat sekali nih Pak Renggo, sudah sangat menguasai kompetensi inti dari seorang coach. Semoga lancar coachingnya hari ini ya Pak. Terima kasih Bu Anissa. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon masukannya Bu Anissa. Baik Pak Renggo. Iya Pak Renggo. Assalamualaikum Pak Cardi. Waalaikumsalam Pak. Sepertinya kemarin Bapak menghubungi saya ya. Ada yang mau dibicarakan seperti ini Pak. Iya nih Pak. Mohon maaf Pak, apakah Bapak hari ini memiliki waktu luang Pak? Alhamdulillah hari ini saya memiliki waktu luang Pak Cardi. Mungkin hari ini kita langsung saja melaksanakan coaching Pak Cardi ya. Alhamdulillah Pak. Mohon maaf sekali lagi, saya menyita waktu Bapak hari ini ya Pak ya. Oh tidak apa-apa Pak Cardi. Silakan saya akan mendengarkan apa yang Pak Cardi sampaikan ke saya dengan seksama. Silakan Pak. Alhamdulillah. Begini Pak Renggo, akhir-akhir ini saya merasa kok murid-murid di kelas saya kurang antusias Pak dalam mengikuti senam bersama di lapangan. Oh jadi menurut Pak Cardi apa yang Bapak harapkan nih dari obrolan kita hari ini? Iya Pak, baik. Minimal saya memiliki solusi Pak. Yang saya harapkan adalah solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme anak-anak saya dalam mengikuti senam bersama. Oh. Karena menurut Pak Cardi sendiri hal apa yang membuat murid-murid Pak Cardi itu kurang antusias ya terhadap senam bersama? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dalam mengikuti senam bersama ialah mereka menganggap bahwa senam bersama merupakan salah satu olahraga yang kurang menarik untuk mereka. Oh begitu. Iya. Lalu menurut Pak Cardi sendiri apa sih yang membuat murid Pak Cardi ini akan antusias nantinya mengikuti senam bersama? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan Pak senam bersama yang asik, yang tidak monoton dan membosankan untuk mereka. Wah, itu saya sependapat nih dengan Pak Cardi. Nah, kalau menurut pendapat Pak Cardi lagi nih, murid-murid tuh akan merasakan asik dan tidak bosan dengan senam seperti apa? Ya, menurut saya harus memberikan motivasi kepada mereka dan pemahaman kepada mereka bahwa senam bersama itu menyenangkan dan menyehatkan untuk mereka. Dan saya harus menjadi teladan bagi mereka untuk menjadi bagian terdepan untuk melaksanakan senam bersama tersebut. Wah, keren ini. Lalu apalagi kira-kira yang bisa Pak Cardi lakukan? Kemungkinan juga saya berkolaborasi dengan guru lain agar senam bersama yang dilakukan harus beragam Pak dan lebih mengasihkan untuk mereka. Wah, nah, betul sekali Pak Cardi. Saya yakin bila Bapak menggunakan cara-cara tersebut, apalagi dengan musik yang sedang tren di kalangan anak-anak sekarang ya, mereka akan menggunakan gerakan-gerakan yang mengasihkan. Pasti mereka juga akan antusias nantinya. Betul Pak. Saya pikir senam mengasihkan itu yang menggunakan musik yang sering mereka dengar Pak. Benar. Ya, yang sedang digandrungi oleh murid-murid kita pada saat ini. Benar, yang ada di media sosial ya betul ya. Pak. Nah, jadi sekarang nih rencana Pak Cardi sendiri untuk menyelesaikan masalah ini apa sih? Yang pertama mungkin saya akan merancang senam yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam Pak. Mungkin saya pertama akan mencari di YouTube, kemudian TikTok, dan kedua
saya akan berkolaborasi dengan guru-guru agar mereka menjadi garda terdepan mengikuti senam bersama, agar murid-murid pun menjadi bersemangat lagi, Pak. Wah, bagus sekali rencananya Pak Cardi ini. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Amin, Pak. Terima kasih. Nah, selanjutnya komitmen apa sih nanti yang akan dilaksanakan Pak Cardi terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana senam bersama yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi gerakan sehingga murid-murid saya pun merasa senang dan bahagia serta lebih bersemangat, Pak. Wah, bagus sekali Pak Cardi. Saya mendukung, mudah-mudahan semua rencana Pak Cardi berjalan dengan lancar ya. Amin, Pak. Sesuai dengan harapan. Amin. Terima kasih Pak Renggo atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, Pak. Amin, amin. Terima kasih Pak Cardi. Saya juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Pak Renggo. Saya lega sekali coaching hari ini. Saya bisa mendapatkan solusi dari apa yang menjadi permasalahan saya. Baik Pak Cardi, sama-sama. Terima kasih ya Pak Renggo ya. Iya Pak Cardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali nih ya kalau saya amati nih antara Pak Cardi dan juga Pak Renggo melakukan coaching pada hari ini luar biasa sekali ya. Saya mengamati dari awal sampai akhir tadi. Di sini saya sudah memberikan catatan bahwa Pak Cardi dan Pak Renggo ini sudah melakukan presensi ya. Ini juga terlihat dari tujuan coachingnya sudah jelas, lalu terlihat ingin mencari solusi ya atas permasalahan yang dihadapi, tentang antusiasme ya anak-anak kita ini mengikuti senam bersama di lapangan ya. Nah, identifikasi masalahnya juga saya sudah lihat di sini, sudah diberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Lalu ada umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi dari coachingnya sendiri nih. Luar biasa coachnya nih Pak Renggo sudah menggali potensi-potensi dari coachingnya itu Pak Cardi, sehingga Pak Cardi ini bisa mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Dia juga sudah mengeluarkan rencana aksinya, sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik juga tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Lalu ada tanggung jawab juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik untuk bisa berkomitmen ya dalam menjalankan rencana aksinya ini. Nah, dari rencana tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa coach ini sangat yakin ya, Pak Cardi sebagai coach ini itu sangat yakin akan keputusan dan solusi yang harus diambil ya pada saat nanti untuk perbaikan bagaimana anak-anak bisa antusiasme untuk mengikuti senam bersama ini. Lalu Pak Cardi, bagaimana nih perasaan Pak Cardi setelah Pak Cardi berbicara dengan coachnya Pak Renggo tentang permasalahan yang sedang dihadapi ini? Oh iya Bu Anissa, luar biasa Bu Anissa. Saya mendapatkan banyak pencerahan dari coach ini. Saya merasa lega dan sekarang pun saya tidak kepikiran lagi tentang masalah saya karena saya sudah mempunyai solusi apa yang akan saya lakukan. Alhamdulillah kalau memang seperti itu ya. Berarti Pak Cardi tinggal menjalankan aksinya ya. Siap. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Pak Cardi. Amin. Terima kasih Bu Anissa, Pak Renggo untuk waktunya hari ini. Semoga kita selalu sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum Pak Cardi. Waalaikumsalam Bu Anissa. Maaf Pak Cardi, Ya, Bu. saya izin bertanya, apakah Pak Cardi ada waktu pada hari ini? Ada Bu. Kira-kira Ibu mau bicarakan masalah apa ya Bu? Ini Pak, saya mau cerita bahwa hari ini saya ingin melakukan coaching nih bersama dengan Pak Renggo. Oh seperti itu. Baik Bu Anissa, yang terpenting ketika melakukan coaching, Ibu harus menguasai rambu-rambu kompetensi inti dari seorang coach. Masih ingat kan Bu Anissa?
Oh seperti itu. Sepertinya saya masih ingat ya Pak ya. Yang pertama itu kompetensi kehadiran penuh ya Pak atau Baik, presensi ya. betul. Terus saya tuh harus mendengarkan secara aktif Betul. dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan penuh rasa agar alur kita itu benar-benar bisa saya laksanakan ya Pak Charlie ya. Betul, hebat nih Bu Anissa ya. Sudah sangat memahami tentang bagaimana menjadi seorang coach yang baik. Terima kasih Pak Candi atas apresiasinya. Saya berharap ketika saya melakukan coaching nanti Bapak sebagai pengamat bisa memberikan masukan Pak yang membangun untuk diri saya. Baik Bu Anissa. Lanjut Bu Anissa. Baik, terima kasih Pak Candi. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Renggo. Waalaikumsalam Bu Anissa. Bagaimana nih Pak kabarnya Pak Renggo hari ini? Alhamdulillah baik Bu Anissa, sehat. Gimana Bu Anissa juga sehat kan? Alhamdulillah, saya sehat keluarga nih Pak. Hmm. Baik Pak Renggo, gimana? Katanya ada yang mau dibicarakan kepada saya nih. Kira-kira apa tuh Pak? Iya benar Bu. Saya ini di sekolah ingin guru-guru saya memiliki disiplin yang baik Bu. Tapi yang saya sudah lakukan itu mudah-mudahan tuh menjadi contoh. Yang saya harapkan seperti itu. Tetapi respon yang terjadi rekan kerja saya atau guru-guru di sekolah saya ini masih kurang, tetap sama untuk tingkat disiplinnya Bu. Oh seperti itu Pak Renggo. Berarti disiplin guru-guru di sekolah Pak Renggo itu masih kurang ya? Iya. Mencoba untuk mencontohkan sudah dilakukan melalui sikap dan disiplin dari cara kerja di sekolah. Pak Renggo sudah berusaha menjadi teladan ya. Nah, tapi sekarang kira-kira nih tujuan dari diskusi kita pada hari ini apa tuh Pak Renggo? Ya minimal saya bisa menemukan solusi lah Bu dari permasalahan saya ini. Dan ya mudah-mudahan juga guru-guru di sekolah saya paling tidak disiplinnya meningkat. Terus lebih disiplin lagi terhadap pekerjaan. Oh gitu ya Pak ya. Baik Pak Renggo kan tadi ingin di sekolah guru-guru Bapak itu memiliki disiplin yang sangat baik ya, sebagaimana yang Bapak lakukan di sekolah ya Pak ya. Oke. Begini ya Pak Renggo, menurut Pak Renggo sendiri nih, hal apa saja sih yang membuat guru-guru di sekolah Pak Renggo itu kurang disiplin gitu Pak? Saya juga kurang tahu ya Bu. Yang saya rasa mungkin karena hal tersebut sudah lama dilakukan, jadi kebiasaan dan kebudayaan guru-guru di sekolah saya Bu. Gitu. Mohon maaf nih Pak Renggo, sikap kurang disiplinnya itu seperti apa yang dilakukan oleh guru-guru Pak Renggo? Yang saya amati dan saya lihat sih sepertinya seperti datang telat ke sekolah seperti itu Bu. Kalau nggak salah kan kita sudah melakukan fingerprint ya Pak ya, Iya, tapi masih benar. sering terlambat juga ya Pak ya. Iya benar Bu. Mungkin karena mereka merasa dekat dengan operator absensi kali ya Bu. Jadi bisa langsung minta diurus gitu Bu. Oh seperti itu Pak Kita Renggo. begitu operator absennya yang terlalu baik mungkin. Mungkin operatornya itu menganggap karena absennya bisa diatur ya. Terus teman-teman Pak Renggo juga merasa ada keleluasaan untuk merubah absen-absen yang kosong itu. Jadi mereka merasa aman-aman saja gitu di sekolah ya Pak ya? Iya benar Bu, seperti itu Bu mungkin. Gitu ya Pak Renggo. Nah kira-kira langkah apa sih yang mau Pak Renggo lakukan nih ya untuk membuat guru-guru di sekolah ini bisa disiplin dalam bekerja ya Pak Renggo? Mungkin menurut saya ya Bu ya, ini belum ada intervensi dari pimpinan kami Bu terhadap masalah ini. Dan juga pada akhirnya masalah ini terus berlarut-larut Bu, tidak ada keputusan pastinya untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu. Oh seperti itu ya. Saya sih sependapat ya dengan Pak Renggo. Dalam hal ini kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah itu harus bisa mengambil keputusan atau bisa membantu Pak Renggo untuk bisa mendisiplinkan guru-guru di sekolah dalam bekerja ya. Ini harus benar-benar melakukan kolaborasi seperti itu ya Pak Renggo maksudnya. Iya benar Ibu Anissa.
Saya sih berencana untuk membuat jadwal pembiasaan bagi rekan guru Bu yang sering telat untuk memimpin pembiasaan seperti itu kan, kemudian membuat daftar tiket guru saling silang antar guru muda dan guru senior agar terjadi sinergi Bu yang baik di antara keduanya. Itu Bu Anissa menurut saya sih. Menurut saya sih ide Pak Renggo ini udah sangat baik ya, bisa memberikan ruang untuk mereka melakukan sesuatu supaya ada tanggung jawab bisa melaksanakan pembiasaan itu ya. Jadi mau tidak mau mereka dipaksa untuk disiplin ya Pak, datang tepat waktu seperti itu ya Pak ya. Saya juga ini Bu, mungkin saya akan berbicara atau berkomunikasi dengan operator agar melakukan absensi itu secara real saja, jadi tidak ada manipulasi data kecuali memang ada alasan yang masuk akal atau urusan penting gitu Bu. Iya, wah itu sih keren sekali rencananya Pak Renggo. Nah untuk melaksanakan aksi-aksi tersebut nih, kira-kira apa nih yang Pak Renggo butuhkan? Mungkin ada berupa dukungan atau rekan-rekan yang bisa mengingatkan atau seperti apa nih Pak Renggo? Tentu sebagai guru saya kan memiliki atasan ya Bu, seperti kepala sekolah ya. Ini saya butuh sekali dukungan dari kepala sekolah dan tindak lanjutnya dari kepala sekolah, serta mungkin dukungan dari rekan-rekan guru senior ya untuk melaksanakan rencana ini Bu. Dukungan menurut saya sangat penting untuk melaksanakan rencana agar berjalan dengan baik Bu. Oke Pak Renggo. Nah kira-kira rencana aksinya ini kapan mau dilaksanakan Pak Renggo? Kalau saya ingin melaksanakannya di dalam waktu dekat ini Bu, kan kalau pembiasaan itu kan hampir setiap hari dilaksanakan. Jadi secara pembiasaan ini saya akan sampaikan ke kepala sekolah dan agar cepat ditindaklanjuti oleh guru-guru yang lain. Baik Pak Renggo, untuk rencana ini sendiri apakah ini dilakukan secara kondisional atau seperti apa Pak? Sebenarnya nggak bisa Bu Anissa. Saya berkomitmen untuk melaksanakan program itu secara berkelanjutan agar dapat melestarikan juga budaya positif yang ada di sekolah kami. Baik, itu sih sudah bagus sekali ya menurut saya Pak rencananya. Alhamdulillah Bu Anissa, karena bisa berdiskusi dengan Bu Anissa, mendapat jawaban dari apa yang menurut saya perlu diperbaiki di sekolah saya Bu. Sebenarnya Pak Renggo yang hebat nih ya, karena Pak Renggo sudah mampu menggali potensi, memberikan ide-ide kreatif untuk permasalahan Pak Renggo ini sendiri gitu. Baik Bu Anissa, terima kasih sekali lagi Bu Anissa atas coachingnya. Saya sudah agak lega nih Bu, rasanya agak tenang. Ya, mudah-mudahan rencana aksi yang mau dilakukan oleh Pak Renggo bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan ya Pak Renggo ya. Amin, terima kasih Bu Anissa. Ya, sama-sama Pak Renggo. Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam Pak Renggo. Wah, keren sekali nih Pak Renggo dan Bu Anissa proses coaching hari ini. Kalau saya perhatikan di sini coach sudah melakukan presence, terlihat tujuan coachingnya secara jelas dari percakapan tadi, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang disiplin guru-gurunya yang kurang ya Pak ya. Tentang disiplin guru-gurunya yang kurang, kemudian Pak Renggo ingin membuat suatu aksi atau membuat suatu perencanaan dengan membuat daftar piket ya, daftar piket, kemudian daftar guru piket tadi ya, guru piket disilang dengan guru yang muda dengan yang tua ya, kemudian membuat jadwal pembiasaan bagi guru-guru yang dirasa disiplinnya kurang untuk memimpin pembiasaan, sehingga mau tidak mau guru yang biasa telat itu menjadi tepat waktu, disiplin, minimal absennya itu tepat waktu. Gitu ya Pak Renggo ya. Benar. Sudah sangat baik Pak Renggo. Kemudian di rencana aksi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bagi coachnya dan umpan balik mengenai rencana versi dari coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Sedangkan
tanggung jawab juga sudah terlihat. Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen dari coachnya tadi dalam menjalankan aksi. Dan coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach yang ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang harus diambil. Nah, untuk Pak Renggo dan Bu Anissa, saya rasakan telah berbicara sangat baik coaching hari ini ya. Selamat untuk Pak Renggo dan Bu Anissa, sangat baik. Bagaimana Pak Renggo perasaannya setelah curhat, setelah bercerita kepada coachnya dalam hal ini Bu Anissa? Alhamdulillah Pak Cardi, setelah saya melakukan coaching dengan Bu Anissa sebagai coach rencana saya untuk membudayakan disiplin di sekolah sepertinya akan berjalan dengan baik, insya Allah ya. Alhamdulillah. Dan saya juga masalah saya ini rasanya sudah tersalurkan gitu. Ya. Alhamdulillah. Iya Pak. Kalau memang seperti itu, semoga aksi yang akan dilaksanakan Pak Renggo bisa berjalan dengan baik ya Pak. Amin. Lancar sesuai harapan. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Cardi, Bu Ya, Anissa. Sama-sama, sukses Pak Sukses Pak Renggo. Renggo. Terima kasih Bu Pak Anissa. Cardi. Sama Bu Anissa. Assalamualaikum Pak Renggo. Waalaikumsalam Pak Cardi. Maaf Pak, apakah saya bisa meminta waktu Bapak nih hari ini nih? Oh, tentu bisa Pak. Nah, memang ada yang ingin dibicarakan dengan saya Pak. Iya nih Pak, saya ingin cerita. Hari ini saya akan melakukan coaching Pak bersama Ibu Anissa. Oh, seperti itu. Iya Pak. Baik Pak Cardi, yang terpenting ketika melakukan coaching, Pak Cardi ini harus bisa menguasai rambu-rambu kompetensi inti dari seorang coach ya Pak. Baik. Masih ingat kan Pak? Tentu saja rambu-rambunya? Pak. Nah, tentu Pak, Insya Allah Pak. Saya masih ingat kompetensinya yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif, dan terakhir mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berbobot ya Pak ya. Oh, wah ternyata Kemudian Pak Cardi hebat Pak. mendengarkan dengan rasa ya Pak ya. Benar Pak Perasaan. Cardi. Wah, Pak Cardi sudah sangat memahami ya tentang bagaimana menjadi coach ya. Oke. Terima kasih Pak Renggo. Pak Renggo saya harapkan bisa memberikan masukan dalam proses coaching ini. Oh baik Pak Cardi, tentu saja nanti saya akan coba mengamati ya proses coachingnya. Baik Pak. Terima kasih Pak Cardi. Ya. Permisi Pak Cardi, mohon maaf bisa mengganggu waktunya Pak sebentar. Bisa Bu, silakan Bu Anissa. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Pak Cardi, saya mau berbicara tentang masalah yang saya hadapi nih Pak akhir-akhir ini, yang sangat mengganjal hati dan pikiran saya. Ya. Tapi saya mohon izin Pak, mohon maaf kalau saya bercerita, apakah akan menyita waktu Pak Cardi? Oh tidak apa-apa Bu Anissa. Dengan senang hati saya akan mendengarkan Bu Anissa. Lagi pula kita kan partner Bu Anissa. Silakan Bu Anissa. Terima kasih banyak Pak Cardi. Mudah-mudahan setelah saya bercerita dengan Pak Cardi, saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan saya ya Pak ya. Baik Bu Anissa. Sekarang masalah yang Bu Anissa hadapi ini seperti apa Bu? Bisakah Ibu ceritakan dan insya Allah kita bisa cari solusinya bersama-sama. Baik Pak. Nah begini Pak, kan beberapa hari yang lalu Ibu Kepala Sekolah itu kan melakukan supervisi di kelas saya. Ya, baik. Nah, kebetulan Kepala Sekolah menjadwalkan di kelas saya itu pada hari Rabu yang minggu kemarin Pak. Tapi saya merasa ada sesuatu hal yang membuat saya tidak enak rasa itu Pak. Saya mendapat teguran dari Ibu Kepala Sekolah. Oh, gitu. Bagaimana Bu? Kok bisa? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari Ibu kepala sekolah tersebut? Sebenarnya sih Pak, permasalahannya tidak terlalu serius ya Pak ya. Tapi saya merasa apa yang saya lakukan sudah sesuai. Tetapi Ibu Kepala Sekolah itu merasa saya tidak sesuai yang dia harapkan gitu Pak. Ya.
tidak terlalu serius ya. Lalu tidak serius bagaimana tuh Bu Anissa? Begini Pak, saat supervisi itu kan Ibu Kepala Sekolah mengkritik saya Ya. tentang proses mengajar yang saya lakukan Pak. Ya. Nah, proses mengajar yang bagaimana Bu Anissa? Apakah Bu Anissa tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana? Apakah Bu Anissa sampai dikritik kalau saya boleh tahu? Kalau saya pikir sih Pak, mungkin karena saya tidak menggunakan buku teks Pak pada saat proses mengajar tersebut. Iya, iya. Lalu bagaimana tanggapan Bu Anissa dengan respon dari Ibu Kepala Sekolah tersebut? Sejujurnya saya sudah menyampaikan ya Pak kepada beliau, Iya. kalau selama ini di dalam proses saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber belajar Pak. Iya. Bisa dari buku referensi, perpustakaan yang terpenting, terus saya juga mengacu pada kurikulum yang sudah ada. Iya. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung Pak atas ucapan saya. Jadi permasalahannya seperti itu. Kalau begitu, boleh saya tahu Bu Anissa apa yang Ibu lakukan selama ini dalam proses belajar mengajar? Prosesnya sih Pak, saya sudah banyak menggunakan berbagai sumber belajar ya Pak ya. Ya. Saya mengajak siswa untuk pergi ke perpustakaan, membaca buku bersama, memilih buku-buku yang sesuai dengan referensinya. Lalu saya mengajak murid-murid saya untuk menonton video. Saya juga menayangkan video-video pembelajaran yang sangat interaktif dan juga menyenangkan untuk mereka Pak. Mengapa Bu Anissa tidak menggunakan buku teks Bu? Begini ya Pak Cadi, kalau menurut saya itu kan yang namanya sumber belajar itu kan kita bisa belajar dari mana saja ya Pak ya. Dan sumber belajar yang saya pilih adalah sumber belajar yang memudahkan siswa untuk mengerti atau memahami pembelajaran yang ingin saya sampaikan. Lalu saya juga ingin murid-murid saya itu termotivasi, dan tentunya kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan itu harus tetap mengacu pada kurikulum. Benar kok Bu Anissa, ini sudah bagus. Apa yang dilakukan Bu Anissa sudah bagus. Bagaimana hasil dari proses belajar mengajar yang Bu Anissa lakukan? Seperti yang kita ketahui, tiap murid kan memiliki karakter yang berbeda-beda dan cara belajar yang berbeda-beda pula. Mungkin ada murid yang merasa nyaman melakukan pembelajaran dengan menggunakan buku teks juga Bu Anissa. Gitu ya Pak ya. Iya ya Pak, itu sebenarnya saya tidak terpikir sampai situ ya Pak ya. Memang selama ini saya melihat ada beberapa murid saya yang hasilnya masih kurang maksimal Pak dalam pembelajaran itu. Iya, iya. Itulah Bu, buku teks juga sama pentingnya dengan sumber-sumber belajar lain. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin itu adalah seperti itu Bu, agar Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga mungkin seperti itu. Saya pikir itu ada benar juga sih ya Pak Cadi ya. Nah sekarang setelah Bu Anissa bercerita masalah Ibu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Terus terang Pak Cadi, saya setelah bercerita kepada Pak Cadi tentang hasil supervisi saya itu yang saya rasa tidak nyaman, sedikit ada perasaan lega, dan alhamdulillah saya mendapatkan solusinya nih dari Pak Cadi. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang kira-kira membuat Ibu Anissa itu merasa tidak nyaman sebelumnya? Yang membuat saya tidak nyaman sih Pak, sebenarnya saya jadi selalu memikirkan Pak tentang kritik-kritik dari Ibu Kepala Sekolah. Ketika di rumah pun tuh Pak, saya begitu selalu terpikirkan dengan masalah ini, sampai pekerjaan-pekerjaan lain yang harusnya saya lakukan jadi terganggu. Saya takut penilaian Ibu Kepala Sekolah terhadap saya itu menjadi buruk tentang hasil supervisi ini. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira rencana Bu Anissa ke depan seperti apa Bu Anissa? Sebenarnya saya ingin sekali punya niat ya Pak, saya berniat untuk menemui kepala sekolah saya sebelum beliau memanggil saya. Mungkin beliau nanti akan mengerti apa yang
saya rasakan. Baik. Lalu apakah ada hal lain yang Ibu lakukan selain itu? Selain saya bertemu dengan ibu kepala sekolah, saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses belajar mengajar yang saya lakukan, kedepannya saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada ibu kepala sekolah agar saya itu bisa menjalankan proses belajar mengajar dengan baik, Pak Charlie. Baik. Kemudian bagaimana dengan proses belajar mengajar Bu Anissa selanjutnya nih? Setelah ini Pak, saya ingin menambahkan atau memakai buku teks untuk sumber belajar saya utama, dan nantinya saya akan tetap menggunakan sumber belajar yang lain Pak untuk referensi dan juga menambah agar anak-anak saya merasa nyaman dengan apa yang saya ajarkan. Baik Bu Anissa, langkah yang Bu Anissa ambil saya rasa sudah sangat tepat Bu. Saya sangat setuju dengan ide atau gagasan Bu Anissa tadi. Ya, alhamdulillah Pak, saya sekarang jadi merasa lega nih Pak, karena sejujurnya saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah saya ini. Apalagi ini terkait dengan atasan kita ya Pak, sebagai pimpinan, ibu kepala sekolah. Saya khawatir langkah atau rencana yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan harapan beliau. Syukurlah Bu Anissa sudah merasa lega dari proses ini. Lalu dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa sih yang akan Bu Anissa lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Untuk hal itu Pak, dalam proses belajar mengajar nanti saya berkomitmen saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah saya tentang penggunaan buku teks ini. Baik. Kemudian kira-kira Bu Anissa dukungan apa sih yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tadi? Tentu saya harus mendapat dukungan yang baik dari rekan-rekan guru setingkat kelas dengan saya, agar saya bisa saling sharing dan bisa saling mengingatkan gitu Pak. Ide bagus tuh Bu. Semoga dapat segera terselesaikan sehingga Bu Anissa dapat bekerja kembali dengan suasana hati yang senang, tenang, tanpa diikuti dengan rasa tidak nyaman, tidak rasa khawatir. Amin. Terima kasih banyak nih Pak Charlie. Sama-sama Bu Saya Ani. sudah dibantu dan Pak Charlie sudah memberikan keluangan waktu untuk saya Sama-sama. mendengar keluh kesah yang saya rasakan. Jadi saya lebih tenang. Alhamdulillah. Semoga kedepannya saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin, 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 amin. Terima kasih Bu Anissa. Ya, sama-sama Pak. Bang, ini luar biasa nih coaching hari ini ya, antara Pak Charlie dan Bu Anissa sebagai coachingnya. Kalau saya perhatikan di sini coach sudah banyak ini ya melakukan research, lalu terlihat tujuan coachingnya sudah jelas banget, yaitu ingin mencari solusi atas yang dihadapi oleh Bu Anissa ini tentang teguran dan kritik dari kepala sekolah mengenai supervisi. Untuk identifikasi masalah juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ya, yang umpan balik juga yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Yang saya lihat juga Pak Charlie ini sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach ini menyadari ya, bahwa murid memiliki cara-cara yang berbeda ya dalam menghubungi proses belajarnya. Banyak sumber belajar yang bisa kita gunakan ya. Jadi guru itu bisa berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid itu seperti apa. Ini sudah tergali dari pertanyaan dan coach Pak Charlie, sehingga Bu Anissa bisa memunculkan, menghadirkan potensinya. Ini luar biasa ini. Sedangkan di tanggung jawab juga sudah terlihat ya, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Dan coach juga menanyakan tentang meyakini ya akan keputusan dalam solusi yang harus diambil seorang coachnya seperti apa. Nah, ini untuk Bu Anissa ya sendiri, apa yang Bu Anissa rasakan ya setelah berbicara dengan Pak Charlie sebagai coachnya di coaching hari ini? Luar biasa Pak Enggo, Pak Charlie ini
coach yang hebat kalau menurut saya. Beliau mampu menggali potensi-potensi dan ide-ide pikiran saya supaya saya bisa mengembangkan diri saya sendiri, Saya yang hebat. bisa memberikan pemikiran-pemikiran untuk kebaikan saya sebagai guru dalam proses belajar mengajar ini selanjutnya. Dan saya jadi merasa tenang, nyaman, lega karena permasalahan saya sudah saya dapatkan solusinya. Seperti itu Pak Rembo. Alhamdulillah kalau begitu berarti proses coaching hari ini berhasil ya Bapak Ibu ya, Pak Cardi, Bu Anissa ya. Iya, Ya Pak. mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama tentunya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Dan lagi terima kasih ya Pak Cardi dan Bu Anissa untuk coaching hari ini. Amin, terima kasih Bimbingannya. banyak Pak Rembo, Pak Cadi juga saya terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Sampai bertemu di hari selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia.